Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam Jalan Merpati nomor 4 Sampang. Hari ini Kamis 25 September 2025. Tema pada pagi hari ini adalah ulul albab. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita ketahui salah satu instrumen kita yang mempengaruhi dalam kehidupan kita adalah kolbu kiri atau jantung sebelah kiri, yang di dalamnya terdapat jiwa, terdapat akal, fuad dan lub serta ruh. Nah, ini yang akan kita kaji. Ketika kolbu kiri itu melakukan suatu perbuatan yang baik, salah satunya adalah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komunikasi itu sangat dicintai, diridhoi oleh Allah, disebabkan karena kolbu kiri itu berada di atas syariat Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, semakin kolbu kiri kita itu istiqomah kepada Allah, maka komunikasi dengan Allah itu semakin lancar. Semakin kolbu kiri itu yang di dalamnya terdapat jiwa menjaga kesuciannya, maka komunikasi dengan Allah semakin lancar. Kemudian juga semakin kolbu kiri kita itu selalu mengadakan kegiatan yang bersifat positif, menjaga kesuciannya, maka semakin komunikasi semakin lancar dengan Allah. Nah, akibat dari hal tersebut, maka akan memunculkan perilaku atau kinerja yang baik bagi orang itu. Apa yang dimaksud? Yaitu yang pertama adalah ulul albab. Apa yang dimaksud dengan ulul albab? Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, dan mempunyai kemampuan berpikir yang baik, artinya yang dikendalikan oleh jiwanya, sehingga menemukan sesuatu yang bermanfaat serta kekagumannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini Bapak Ibu. Mari kita renungkan surat Ali Imran, surat 3 ayat 190. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, termasuk keajaiban-keajaiban yang terdapat pada keduanya, waqtilafil laili wan nahari, serta pergantian malam dan siang, dengan datang dan pergi serta bertambah dan berkurangnya, la ayatih, menjadi tanda-tanda atau bukti atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, liulil albab, bagi orang yang berakal, artinya yang menggunakan pikiran mereka tetapi dikendalikan oleh jiwanya. Kemudian apa yang dimaksud dengan orang berakal itu? Maka Allah menjawabnya,
dalam ayat berikutnya. Di dalam surat Ali Imran surat 3 ayat 191. Jadi Allah berfirman, alladzi yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, ya. Yakni orang-orang yang mengingat Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Jadi ini yang dinamakan orang berakal atau ulul albab itu, dia tidak lepas daripada mengingat Allah. Apapun, dimanapun, kondisinya bagaimanapun, ya, dia tidak peduli, ya. Yang dia pentingkan hanya mengingat Allah, yaitu lewat qalbu kirinya, lewat jiwanya, melalui ibadah apa saja. Apakah solat 5 waktu, apakah solat sunnah tahajud, atau solat duha, atau lewat berzikir, beramal saleh, atau lewat doa, atau tadarus Al-Quran, atau ibadah-ibadah yang lain. Dia lakukan semata-mata mencari ridho Allah. Yang dia takutkan dia takut jauh dari Allah. Dia takut kalau tidak ada perlindungan dari Allah. Itulah orang berakal. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan tentang kejadian-kejadian di langit dan bumi. Artinya apa? Ya. Orang berakal itu yang dia pikirkan Allah. Ketika matahari terbit dari timur, dia bayangkan bagaimana proses kerja dari matahari. Bagaimana seandainya matahari itu tidak terbit dari timur, tapi dari barat, maka akan mengacaukan keadaan penduduk bumi. Ketika ada musibah banjir, orang berakal itu yang dipikirkan bukan banjirnya, tapi Allah dulu. Musibah itu yang dia pikirkan takut menjauhkan dia dari Allah, takut putus hubungan dari Allah. Karena orang berakal itu pasti orang beriman. Dan orang beriman itu pasti memikirkan ketika diuji oleh Allah, maka bagaimana ujian itu dikelola dengan baik dan menjadikan dia ladang aman untuk semakin dekat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang berakal. Rabbana ma khalaqta hadzal batilan, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Menjadi bukti atas kesempurnaan kekuasaan Allah. Jadi apa yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada satupun yang sia-sia. Pasti ada maksud dan tujuan dari Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Ya. Artinya tidak mungkin Engkau berbuat sia-sia. Faqina adzabannar, maka lindungilah kami dari api neraka. Ya. Jadi Bapak Ibu, berakal itu sebenarnya letaknya di dalam kolbu kiri kita, ya. Bukan ada di kepala, ya. Karena orang berakal itu sumber respon awalnya itu datangnya dari fuad. Jadi pendengaran dan penglihatan batin, kemudian dianalisa oleh lub, ya, untuk menganalisa ayat-ayat Allah. Jadi punya kemampuan kepada hal-hal yang gaib, ya. Nah, sementara berpikir itu letaknya di otak, dan sumber dia meresponnya dari pendengaran telinga dan penglihatan mata. Jadi sumbernya hanya yang sifat dohir-dohir saja. Ketika mengarah kepada kemampuan apa yang sifatnya batin, gaib, sudah tidak ada kemampuan.
Jadi ini Bapak Ibu, pentingnya kita itu berakal, ya, karena akal itu selalu berada di jalan Allah. Karena akal itu adalah sumber dari jiwa yang suci, jiwa yang selalu mengadakan komunikasi dengan Allah. Jiwa atau kalbu kirinya ketika banyak berkomunikasi dengan Allah, maka Allah alirkan cahaya, ya, yang langsung masuk ke dalam kalbu kirinya. Kemudian cahaya itu akan menjadi pengendali atau kepemimpinan diri kita untuk selalu berada di jalan Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, ulul albab itu orang yang berilmu. Artinya orang yang berilmu dan selalu mengerjakan sholat malam karena takut akan azab Allah, azab akhirat. Dan ulul albab itu selalu mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, petunjuk Allah, karunia Allah. Mari kita renungkan Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun, apakah orang yang beribadat, ya, ana al-lail, di waktu malam, sajidaw wa qa'iman, dengan sujud dan berdiri, artinya melaksanakan sholat malam, yahdharul akhirah, sedangkan ia takut kepada hari akhirat, artinya takut kepada azab Allah, wa yarju rahmatar rabbih, wa yarju rahmata rabbih, dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Qul yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, katakanlah, adakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Tentu saja tidak. Artinya perihalnya hampir sama dengan apakah sama antara orang alim dan orang jahil, ya. Innama yatadzakkarun, sesungguhnya orang yang dapat menerima pelajaran, artinya yang dapat menerima nasihat, adalah ulul albab, hanyalah orang-orang yang berakal. Jadi orang yang berilmu itu pasti berakal. Kalau orang yang tidak berilmu tidak berakal, berarti dikendalikan oleh fikir atau otaknya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi dua hal ini perlu kita renungkan bersama, bahwa ulul albab itu adalah orang yang selalu ketika menyikapi sebuah kejadian, dia merasa takjub, kemudian semakin kemudian merenung, ya. Ketika merenungkan dia merasa takjub, kemudian semakin bertambah imannya kepada Allah. Orang berakal juga adalah orang yang berilmu, ya. Artinya terutama meningkatkan pengetahuan agamanya, terutama, ya. Meningkatkan kualitas kalbu kirinya, kualitas jiwanya, kualitas akal itu sendiri, ya, agar semakin mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama, ya. Marilah kita maksimalkan kinerja akal kita, ya. Ketika kita berpikir, ya, pikir yang ada di otak ini harus kita kendalikan jiwa kita, harus kita kendalikan dengan akal kita yang ada di dalam kalbu. Sehingga dengan demikian orang-orang yang seperti itu akan selalu berada di jalan yang lurus, selalu berada di jalan yang benar, di jalan Allah, di jalan yang selalu Allah ridhai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.